Malam itu seorang pria baru pulang dari kantornya. Dia tinggal bersama temannya yang bernama Tony. Saat dia akan memasuki rumahnya, terlihat bayangan seorang pria berbadan besar dari dalam rumahnya. Pria berbadan besar itu pun membukakan pintu untuknya. Setelah mereka berbincang sebentar, si pria besar itu pun naik ke atas ke kamarnya. Tidak lama ada telepon berdering. Telepon itu dari temannya yang bernama Tony. Si pria menanyakan, kenapa kamu telepon padahal kan kamu sedang ada di rumah. Lalu Tony menjelaskan dia belum bisa pulang karena ada urusan. Si pria terkejut, dia bingung. Lalu siapa pria besar yang menyerupai Tony itu? Saat tengah malam, terlihat seorang cewek sedang menunggu kereta di stasiun. Di kejauhan terlihat ada seorang wanita yang berdiri membelakanginya. Tiba-tiba wanita itu menengok dan tersenyum ke arahnya, guys. Seketika HP-nya berdering, dan saat cewek itu melihat ke arah depan lagi, wanita yang di seberang jalan sudah tidak ada. Dan tiba-tiba wanita itu sudah ada di sebelahnya, guys. Saat si cewek nengok, dia ngilang lagi dan ninggalin kotak berisikan hadiah untuknya. Dia pun membuka kotak itu dan kotak itu berisi dress warna kuning. Lalu HP-nya berbunyi dan dia mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dia kenal. Pesan itu menanyakan apakah dia menyukai dress kuning itu. Si cewek bertanya, siapa ini? Tunjukkan dirimu. Pesan itu menjawab, di belakangmu. Tidak lama tiba-tiba wanita misterius itu muncul lagi. Si cewek heran dari mana si wanita itu bisa tahu namanya dan nomor teleponnya. Karena wanita itu menakutkan, si cewek pun lari menjauhinya. Tapi wanita itu terus mengikutinya. Dan saat cewek itu menelpon polisi, tiba-tiba si wanita itu jadi mengerikan kayak gini, guys. Si cewek itu pun berlari lagi, dia memasuki sebuah lift. Dan ternyata wanita mengerikan itu sudah ada di dalam lift, guys. Lalu si wanita langsung menyerang cewek itu begitu saja. Tiba-tiba yang terjadi seperti ini, guys. Pasangan suami istri ini baru saja kehilangan anaknya yang meninggal. Saat tengah malam si ibu terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara anaknya yang memanggilnya. Saat dia terbangun, dia melihat sosok anaknya dari sebuah cermin. Pas dia nengok ke belakang, sosok itu hilang. Keesokan harinya dia jadi kepikiran sama kejadian semalam. Lalu dia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Saking rindu dengan anaknya, dia mencari sesuatu di internet. Dan dia menemukan video tentang ritual memanggil arwah. Ritual itu menggunakan sebuah cermin dan meletakkan barang-barang kesayangan milik anaknya di depan cermin. Dia juga harus menyalakan lilin, guys. Lalu dia juga harus duduk konsentrasi di depan cermin sambil memanggil nama anaknya. Tidak lama benar saja arwah anaknya muncul. Lalu dia keluar kamar, tampak anaknya ada di lorong rumah. Saat dia panggil, anaknya datang menghampirinya. Tapi serem banget, guys, ternyata itu bukan arwah anaknya, tapi iblis yang menyerupai anaknya.